Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya seger-seger ini ibu-ibu. Tadi jawab salamnya lemot-lemot. Nah, ini baru seger. Emang suara saya yang kencang atau mic-nya yang kencang ini? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tentu kita kalau enggak terima kasih sama manusia, nanti Allah juga enggak sayang sama kita. Ya kan? Kita terima kasih kepada Masjid Raya Baitur Rahmah, pengurus, DKM-nya, kemudian Bang Adi yang ngawal dari awal sampai terakhir. Kemudian ini tim-tim Bali Mengaji, saya mengikutinya dari awal kejadian banjirnya sampai selesai. Alhamdulillah saya ikuti terus, mulai bukan menyusuri lorong-lorong, tapi saya melihat sampai masuk ke WC-WC segala macam ya. Masya Allah, luar biasa. Ini semua adalah karunia dari Allah, Pak Ibu. Inilah orang hidup. Orang hidup itu harus apa? Saling tolong, saling bantu. Saya mau cerita Ibu, Pak. Saya mau cerita sedikit nih. Saya pernah kenal satu orang, Pak Bu. Waktu itu musim haji. Beliau ini cerita sambil bisik-bisik di telinga saya. Pak Ustadz, saya punya 2 pesawat jet pribadi. Wah, duitnya kayak apa itu orang? Saya punya pesawat 2 jet, bukan mobil. Pesawat saya 2. Saya jarang nginjek bumi. Hidup saya selalu di atas. Pindah dari satu benua ke benua yang lain. Lalu saya nanya, Pak. Saya bilang, Bang, saya panggil Bang aja. Bang, yang abang dapeti apa dengan keliling dunia dengan pesawat pribadi itu? Bapak ini jawab gini, Bu. Saya nggak dapat apa-apa. Hidup saya gelisah. Saya suntuk, Ustadz. Stres saya, Ustadz. Bantuin saya, Ustadz. Tolong saya, Ustadz. Lihat, Pak. Satu kasus lagi, selesai saya ngisi pengajian di Jakarta, saya kaget, tiba-tiba ada orang kaya raya, miliarder, Pak, duduk di depan saya. Selesai saya pengajian, beliau ini bisikin saya, Ustadz, tolongin saya. Tolong saya, Ustadz. Tolong saya, Ustadz. Saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya nggak kuat, Ustadz. Saya stres, Ustadz. Lihatlah Ibu, Pak. Mereka kalau Anda tanya tentang duit, mungkin duitnya kalau disusun dari masjid ini nggak nampung ini masjid, Pak. Tapi hidup mereka nggak tenang, Pak Bu. Nggak ada hidup mereka itu nyaman, tentram, damai. Nggak ada, sama sekali tidak ada ketenangan hidupnya. Tetapi ada satu lagi kondisi di masyarakat, Pak Bu. Pengalaman pribadi saya. Saya pernah memasuki satu dusun pedalaman yang sangat jauh sekali, Pak. Jauh, mereka jauh di sana. Naik pesawat 1 jam. Terus naik pesawat kecil lagi 1 jam lagi. Terus naik mobil 4 jam. Kemudian saya naik speedboat 2 jam lebih. Berapa jam itu, capeknya kayak apa itu kan. Nyampe di satu daerah desa di mana handphone secanggih apapun, Bu, nggak laku di sana. Nggak laku handphone. Handphone yang zaman dulu jadul itu pun nggak ada. Hidup mereka tanpa handphone. Hidup mereka tanpa listrik. Ini bukan cerita tahun 70-an loh ya.
Ini 1 tahun yang lalu, tanpa listrik, tanpa apapun, Bu. Tapi ketika saya sampai di pedalaman, di kepulauan mereka, mereka menyambut saya dengan senyuman-senyuman manis. Bahkan saya diservis luar biasa servisnya oleh mereka. Makanan lautnya luar biasa, Ibu. Saya tidak mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian seperti yang saya temukan bersama dengan orang yang duitnya miliaran. Makan malam dengan kegelapan tanpa lampu, gelap gulita itu. Ada ya penerangan sedikit yang terbuat dari apa, solar. Makan ikan bakar, kemudian sambal, nasi hangat, lalapan. Itu serasa sebuah kenikmatan yang luar biasa, Pak Ibu. Apa kesimpulan dari semua cerita ini, Pak Bu? Hah? Apa kesimpulannya? Ternyata apa? Duit yang banyak, harta yang berlimpah, itu bukan jaminan orang itu hidup apa? Bahagia. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak akan melihat, oh enak tuh hidupnya nyaman, enak tuh kaya, rumahnya bagus, mewah, bahagia. Minta maaf Bang Adi ya, Mama Bang Adi, oh enak Bang Adi ini jadi ketua dewan, jadi anggota dewan DPRD. Anda nggak tahu, anggota DPRD ini puyeng, setiap hari pusing Pak ya. Nah iya, pusing. Anda pikir enak orang punya jabatan. Ibu, orang bahagia, hidup tenang, hidup bahagia, setiap hari bisa senyum, nggak ada stres, nggak ada pikiran, tidak ada urusannya sama duit, nggak ada urusannya sama harta, nggak ada urusannya sama kemewahan rumah, nggak ada. Karena kebahagiaan itu ada di mana? Di mana kebahagiaan itu, Pak Bu? Di hati. Bukan di harta, bukan di duit. Banyak orang duitnya banyak, Bu, luar biasa. Tapi stres, tertekan dia. Ribut, berantem satu keluarga. Saya pernah, Pak Bu, diundang makan malam. Ustadz silakan makan. Saya buka Bu nasinya Bu. Saya buka nasinya, saya tutup lagi Pak Bu. Kenapa? Waktu saya buka nasinya itu hitam. Bingung saya. Nasinya hitam Pak. Kok hitam? Taruh lagi Pak. Bingung saya, diam sudah. Orang desa, wong deso masuk rumah gedongan. Bingung. Kata mereka, Ustadz makan, itu nasinya. Saya buka lagi, hitam. Diam saya. Rupanya mereka paham. Ustadz maaf, di sini kita makan nasi hitam. Nasi hitam itu 1 kilo di Jakarta hampir 200.000 Bu. Sekilo Bu, sekilo Bu. Tapi apakah kondisi keluarganya dia nyaman, tentram? Hah? Tidak, Pak. Saya datang disuruh mendamaikan keluarganya yang berantem. Mau hidup kayak gitu Bapak, Ibu? Hah? Buat apa harta yang banyak? Kalau hidup ribut, berantem, gak ada ketentraman, gak ada kedamaian, nyaman, gak ada. Ibu kalau punya utang 200.000 aja udah pusing, ya kan? Bu, orang-orang kaya-kaya ini Bu duduk, aduh Ustadz besok saya harus bayar utang 10 miliar. Ya silahkan Anda hidup menderita. Akhirnya kalau mau tidur harus minum apa? Obat penenang. Kalau mau tidur bisa minum obat, bisa tidur. Kalau enggak bisa tidur dia.
Nah mending Anda jam 9 udah ngorok. Enak sudah. Nah inilah Pak Bu, bahwa orang bahagia bukan dengan apa? Harta. Ingat itu. Orang yang bahagia bukan berarti dia harus kaya. Enak ya kaya, bahagia. Nah kalau udah gede kamu jadi apa? Jadi orang yang pinter ya, orang kaya. Jangan, orang kaya stres-stres Pak. Nanti gede jadi pejabat, jangan. Gak usah. Semoga kita doakan, semoga Bang Adi ini bisa berjuang untuk rakyat daerah sini. Gitu. Iya. Kita pengen jadi apa? Jadi hamba Allah yang mulia. Bahagia bukan dengan harta. Pak Ibu, ujian itu bukan dengan orang yang ditimpa bencana, bukan dengan ditimpa banjir, gunung meletus, kelaparan. Bukan itu aja ujian itu. Orang kaya yang memiliki harta yang banyak, itu juga ujian luar biasa. Allah bilang di surat Al-Anbiya, wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian. Kami akan kasih cobaan kepada kalian. Apa itu? Dengan kebaikan dan keburukan. Apa kebaikan itu? Harta berlimpah. Harta yang banyak itu ujian, Pak. Kekayaan itu ujian berat. Justru kekayaan ini ujiannya lebih berat daripada ujian Anda kebanjiran. Anda kebanjiran, rumah Anda berantakan, rumahnya diambil bandang. Tapi kalau kekayaan, anak tak kenal sama mamanya, istri tak kenal sama suaminya, suami tak kenal sama istrinya. Yang dikenal adalah mana uang saya. Kenalnya cuma apa? Fulus. Fulus halus. Mafi fulus manfus katanya. Itu yang dikenal orang. Sampai-sampai anak jarang ketemu mamanya. Mamanya jarang ketemu anaknya. Suaminya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidup semua masing-masing. Tapi Anda sarapan bareng di rumah, siang makan bareng, malam makan bareng, kumpul dengan para tetangga semuanya. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mereka yang hartanya banyak, Pak, itu ujian yang luar biasa. Berat. Perempuan yang muda-muda diuji dengan kecantikan. Cantik ya dia ya. Oh, jangan kira Pak Bu, ujian dia jauh lebih berat daripada Anda yang biasa-biasa. Syukuri apa yang ada di tangan Anda. Jangan melihat banjirnya. Orang kaya yang kecantikannya jauh dari Anda, ujiannya luar biasa, Bu. Dia harus cuci muka. Anda ibu-ibu kalau cuci muka di mana, Bu? Kamar mandi kan? Oh, orang-orang itu cuci mukanya doang 2 juta, Bu. Iya, bersihin kuku ibu di mana? Di rumah kan? Mereka bersihin kuku 2 juta. Capek kan? Belum bedaknya. Dulu ibu-ibu ini kalau beli bedak Viva nomor 4, 500 rupiah. Bener kan Bu ya? Oh, tahu saya, Bu. Ketawa dia. Namanya bedak Viva nomor 4. Kenapa nomor 4? Coklatnya nggak terlalu tua. Ya kan? Ya, kalau yang mau tuaan nomor 5. Harganya 500 rupiah zaman dulu. Beli di warung rokok. Tapi orang udah cantik, namanya Bu Ayu. Anaknya namanya Mbak Cantik. Waduh. Tapi orang-orang sekarang yang kayaknya cantiknya palsu semuanya. Bener kan?
palsu Bu. Mukanya apa? Aku approve. Mukanya dikasih apa Bu? Aku approve. Biar apa? Biar kalau kena air itu lewat airnya Bu. Seret, gitu. Terus dikasih apa? Pernis. Tahu pernis kan? Apa itu? Di kayu itu loh Bu, buat kinclong itu. Mukanya biar kinclong. Ya, ibu ini asli Bu, pakai shot asli mukanya. Murah, meriah. Nah, ini nikmat nggak? Nikmat. Mereka menderita Bu. Mau keluar rumah harus pakai apa namanya? Anti matahari. Ya kan? Nanti pagi krim pagi, krim siang, krim sore, krim bangun tidur, krim mau tidur. Satu krim belinya 1 juta. Capek kan Bu dengerinnya? Sudah mending kena banjir daripada bayar ini Bu. Ya kan? Iya. Jadi lebih apa Bu? Apa yang ibu alami dengan apa yang mereka alami, terasa apa Bu? Ringan. Makanya kita ini disuruh lihat orang sekitar kita, biar kita ini pandai menjadi hamba yang bersyukur. Ibu, bapak kalau sarapan pakai apa Mas? Apa? Nasi putih, nasi goreng kan? Nasi putih, kadang nasi goreng gitu kan? Saya pernah diundang Pak ke rumah seseorang Pak. Bapak ini waktu sarapan itu bawa kresek hitam gede Pak, ditenteng gitu. Saya pikir apaan? Nggak taunya kresek itu istrinya duit gebokan segini Pak. Pikiran saya apa? Wah, sarapan saya enak nih pagi ini tuh. Mantep ini sarapan. Ayo Ustadz sarapan silahkan. Nggak taunya sarapannya apa Bu? Nasi goreng tempe Pak. Nasi goreng sama tempe tok. Saya bilang enak makan di rumah saya. Kenapa? Karena dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nah terus buat apa ini duit segini banyaknya? Buat suap sono, nyuap sono, menderita, capek hidupnya. Saya bilang Pak Bapak ini capek hidupnya. Jadi orang kaya ternyata ujiannya jauh lebih sulit, jauh lebih berat daripada mereka yang ketimpa apa? Banjir. Anda sederhana, tidak ada apa-apanya. Tahu dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya di awal-awal Islam diuji dengan apa Pak? Tidak bisa makan selama 3 tahun. Nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan gandum, nggak bisa makan apa-apaan 3 tahun lamanya. Apa yang mereka makan? Cuman minum nasi putih. Seorang sahabat namanya Abdurrahman, sungguh yang kami makan selama hari-hari itu, selama 3 tahun, yang kami makan dengan yang dimakan kambing sama ontak sama. Berarti yang dimakan apa? Daun Pak. Dan kotoran yang keluar dari kami itu sama dengan kotorannya kambing dan ontak. Tapi mereka menjadi penghuni surga yang mulia. Bukan sesaat, 3 tahun Pak mereka diuji. Gimana? Nggak ada apa-apanya ini dengan sekedar ini Pak. Makanya kuncinya itu apa? Kuncinya adalah kita apa? Jidat kita ini harus rajin kena apa? Kena tanah, kena lantai, sujud, sholat. Kalau pengen kita ini mensyukuri apapun yang Allah berikan sama saya, apa aja, setiap hari makan nasi sama sambal sama ini lalap,
Ini kenikmatan yang luar biasa, Pak. Yang dicari orang seperti ini. Hati kita tenang, bukan itu. Tapi hati tenang, yang laki-laki ini, bapak-bapak ini, rajin sholat di masjid ini, Pak, 5 kali, Pak. Anda alhamdulillah banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai beliau yang siap membimbing Anda. Sholat di sini 5 kali, Pak. Ini yang membuat hidup itu bahagia dan tenang. Ini yang membuat ini bahagia. Sholat 5 waktu jauh lebih mulia daripada nasi, Pak. Daripada harta kekayaan apapun. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kebahagiaan saya, ketenangan jiwa saya, semuanya di mana? Sholat, Pak. Jangan sekali-kali Anda laki-laki meninggalkan masjid ini, tidak sholat Anda. Ini kemuliaan Anda. Anda mau bahagia, sini tempatnya, di soft-soft ini. Anda mau tenang hidup Anda, ini soft-soft sholat ini. Rezeki Anda mau baik, mau berkualitas, mau cukup rezekinya, ini soft-soft sholat ini. Ini tempatnya. Ibu-ibu juga pengen punya hati tenang, tentram, bahagia. Rezeki yang diperoleh itu cukup. Sholat tepat waktu, jangan sekali-kali Anda tunda sholat itu. Jangan ditunda. Kita sudah hidup pas-pasan, sholatnya kagak, sholat enggak, sholatnya ditunda-tunda. Inilah namanya orang melarat dunia akhirat. Melarat dunia akhirat, Pak, Bu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang kaya dunia dan akhirat, Bapak, mulai sore ini jangan tinggalkan masjid ini sholat berjamaah. Ibu, jangan tinggalkan sholat tepat waktu. Mau adzan, ambil air wudhu, sholat. Butuh berapa menit sih sholat? 5 menit? Cukup 5 menit. Habis sholat, angkat tangan doa. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bikin hidup saya di dunia ini bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Bikin hidup saya di akhirat bahagia, masuk surga. Wa qina adzabannar. Jauhkan aku dari api neraka. Doa ini dibaca kapan, Pak, Bu? Habis sholat. Jangan sholat bolong-bolong, Anda doa. Tuh, kalau malaikat bisa muncul ditempeleng kita. Inilah kebahagiaan. Bukan di harta, bukan di kekayaan, tapi bahagia itu kapan? Sholat. Terakhir, Pak, Bu, ada seorang laki-laki. Ya Rasulullah, saya pengen di surga sama engkau ya Rasulullah. Saya mau sama engkau ya Rasulullah masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Rajin sholat dan jangan ditinggalkan. Ini nasihat saya. Sembakonya udah dikeluarin, matanya sudah ke situ semua. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ingat Bapak Ibu semua, kebahagiaan bukan pada ujian yang paling berat itu justru ada sama orang kaya. Kalau kita mau bahagia harus rajin. Yang laki-laki sholatnya di mana, Pak? Yang perempuan sholat tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.